Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tanda Tanya tentang Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 7 ayat 25 dan 26. Beberapa orang berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana untuk merenungkan peristiwa-peristiwa sedih yang kita renungkan selama masa Prapaskah. Hari ini, hari Jumat, biasanya beberapa umat Katolik meluangkan waktu untuk mengikuti devosi dan ibadah jalan salib untuk merenungkan misteri penyaliban Tuhan Yesus. Pada hari ini, kita dibawa pada situasi menegangkan dan menggelisahkan yang ada di hati orang-orang di Yerusalem. Mereka itu galau terhadap sikap yang tampaknya membingungkan. Katanya para pemimpin mereka mau membunuh Yesus. Namun, kok mereka sepertinya tenang-tenang saja? Muncullah kata-kata ini. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Saudara-saudari terkasih, suasana kebatinan yang ada di antara orang-orang Yahudi tampak terbelah. Banyak orang mencari Yesus dan mengikuti Dia, sebab Dia mengajar tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, tidak sedikit juga orang-orang yang termakan oleh provokasi dan hasutan para pemuka agama Yahudi. Karena Yesus itu tidak taat pada hukum-hukum Taurat. Ia melanggar hukum Sabat dengan menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya juga memetik gandum dan memakannya. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Mereka mempersoalkan firman-Nya yang berkata, "Dosamu sudah diampuni." Memangnya kamu siapa? Yang bisa mengampunikan hanya Allah? Apakah engkau hendak menyamakan dirimu dengan Allah? Tetapi banyak orang yang terpikat pada Yesus karena ia membela orang berdosa, orang miskin, dan menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mengampuni mereka dan memberikan mereka kesempatan kedua untuk bertobat. Tidak heran kalau timbul tanda tanya tentang Yesus. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia
adalah Kristus? Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Jumat pertama dalam bulan ini, gereja juga merayakan hati kudus Tuhan Yesus yang mencintai orang-orang berdosa dan menghendaki semua orang mengalami kerahiman Allah, yang menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Dalam pewartaannya, Gereja Kudus menghadirkan hati yang galau dari orang-orang yang termakan hasutan para pemimpin Yahudi yang berencana untuk membunuh Yesus. Mereka melihat Yesus dengan bebas merdeka tampil di mimbar bait Allah dan mengajar orang banyak. Tetapi pemimpin mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Apa toh sebenarnya yang terjadi? Apakah mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus? Bagi Yohanes Penginjil, kata Kristus yang artinya Mesias atau Dia yang diurapi merupakan pertanyaan yang sekaligus sebuah kesaksian yang harus ditanggapi oleh para penerima Injilnya. Apakah mereka mau tenggelam dalam kedegilan hati para pemimpin Yahudi atau menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus? Inilah yang disebut krisis yang menggelayuti hati manusia yang diombang-ambingkan oleh kata orang yang katanya tahu akan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi bukankah mereka juga tahu bahwa baik Musa maupun para nabi telah menubuatkan kedatangan Mesias yang disebut Kristus? Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Kudus mencoba untuk berbicara kepada hatimu dan meminta engkau untuk memiliki sikap yang benar terhadap Yesus Kristus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di luar sana, di dunia maya, di kehidupan nyata juga ada saja orang yang mencoba mempertanyakan kembali tentang siapa Yesus itu. Yesus itu kan manusia biasa. Kok bisa kamu percayai dia sebagai Tuhan? Yesus itu tidak lebih dari nabi-nabi yang lain. Betapa bodohnya orang Kristen itu. Mereka menyembah manusia dan bukan menyembah Tuhan. Apakah pertanyaan dan serangan seperti ini akan juga melemahkan imanmu? Jangan ya, Dek, ya. Iman kita kepada Yesus tidak bergantung pada kata orang yang tidak suka pada kita. Iman kita disandarkan pada cinta Yesus yang telah mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Kita percaya kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena iman itu kita diberkati dan akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jangan bimbang dan jangan ragu. Ingat pertanyaan Yesus ini.
Jika manusia datang kembali, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Hanya Yesus yang menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapaknya. Apakah kita tetap teguh percaya pada pengorbanan Yesus di salib untuk diri kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan merenungkan kesengsaraan Yesus, kami percaya akan cintanya yang luar biasa kepada kami. Kuatkanlah iman kami dan buatlah kami teguh berpegang pada janjinya, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.